Oke, kita lanjutkan ya ke materi berikutnya dari gaya magnet. Jadi kalau di video sebelumnya kita udah belajar nih secara umum. Gaya magnet itu bekerja pada objek apa saja, yaitu ada pada kawat berarus dan juga ada pada partikel yang bermuatan dan lagi bergerak. Nah, di sini kita akan khusus belajar lebih jauh lagi mengenai lintasan yang dibentuk oleh partikel tersebut ketika dipengaruhi oleh medan magnet. Karena nanti di sini akan banyak fitur-fitur. Kita bisa eksplor banyak mengenai ledakan partikelnya. Jadi untuk mengingatkan kembali bahwa gaya Lorentz yang bekerja pada partikel yang bermuatan itu adalah F sama dengan Q V cross B. Atau kalau mau cari besarnya aja, bisa pakai Q VB sin theta. Yang theta itu sudut antara kecepatan dan medan magnet. Oke, kita belajar dulu untuk kasus yang pertama, yaitu kasus ketika kecepatan partikel segaris dengan medan magnet. Itu contohnya ada di dua gambar ini. Kita punya partikel bermuatan melaju dengan kecepatan v ke arah kanan dan di sini ada medan magnet yang arahnya juga ke kanan, jadi segaris. Kalau yang di gambar kedua ini B-nya ke arah kiri berlawanan arah ya, tapi tetap segaris. Antara vektor V dan vektor B itu satu garis. Berarti yang di sini ini tetanya 0 ya. Karena searah. Kalau yang di sini karena berlawanan arah, tetanya akan 180 derajat. Oke, 180 derajat ya. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi pada gaya Lorentz-nya. Berdasarkan rumus ini, jelas bahwa ketika kita menghitung gaya Lorentz-nya, itu kan ada faktor sin theta. Dan kalau tetanya 0 derajat atau 180 derajat, maka sinnya 0. Oleh karena itu F-nya 0. Dengan kata lain, ini tidak dipengaruhi oleh gaya. Partikel yang ini, kasusnya begini, itu nggak ada gaya sama sekali yang bekerja pada dia, meskipun punya kecepatan dan punya muatan. Artinya adalah karena nggak ada gaya, nggak ada percepatan. Berarti gerakannya akan konstan, ya. Gerak lurus beraturan lah kira-kira. Jadi partikel ini akan gerak ke kanan terus tanpa ada belok-belok, gitu ya. Dan besar kecepatannya konstan. Ya, oke itu kasus yang pertama. Sekarang yang kedua ini yang akan sering banget nih dipakai. Oke nih, kasus kedua adalah kecepatan partikel tegak lurus dengan medan magnet. Ini yang pernah kita lihat ya gambarnya. Kayak gini. Nah, kalau partikelnya kayak gini ya, V-nya tegak lurus dengan medan magnet, kita dengan pakai aturan tangan kanan, kita bisa peroleh F-nya ke sini ya. Untuk kasus ini nih misalnya nih, untuk muatan positif. F-nya ke kanan bawah. Nah, kalau tegak lurus, itu nanti dia akan bergerak melingkar. Seperti ini. Nah, ini dia. Ini gambaran gerak melingkarnya. Jadi, kenapa bisa gerak melingkar tuh gini. Si kecepatan partikel dengan gaya yang dialaminya itu saling tegak lurus. Dan itu sama persis dengan kasus gerak melingkar. Di gerak melingkar kita tahu ini V adalah kecepatan linear dan F ini adalah gaya sentripetal. Ini yang ngebuat arah kecepatannya si partikel itu berubah supaya bisa melengkung. Maka jadilah gerak melingkar. Dan lingkarannya nanti punya jari-jari R. Dan jari-jari R ini bisa dihubungkan dengan variabel medan magnet. Nah, jari-jari lingkaran yang terbentuk itu begini rumusnya. R sama dengan mv per kb. Rumus ini bisa diturunkan dengan mudah, yaitu tadi dengan cara menyamakan gaya magnet kita, gaya Lorentz, dengan gaya sentripetal. Jadi tinggal samakan F magnet sama dengan F sentripetal ya. Ini nanti kalau diturunkan kita akan peroleh rumusan ini. R sama dengan mv per kb. Bisa dicoba sendiri nih ya sebagai latihan. Nah, karena dia gerak melingkar juga, maka pasti dia punya ini kan ya, frekuensi, periode, kayak gitu-gitu tuh. Sama kayak gerak melingkar biasa lah ya. Nah, itu pun bisa dicari dengan cara yang seperti di gerak melingkar. Misalnya kita mau cari frekuensi putaran. Tinggal gini aja kan, tinggal pakai rumus omega, kelajuan sudut sama dengan 2πf, F-nya frekuensi, omega itu V per R di gerak melingkar ini. Dan R-nya itu rumusnya ini, mv per kb. Jadi bisa kita substitusi. Coba kita lihat. Nanti akan jadi kayak gini nih. Kalau kita buka ya, R-nya kita masukkan yang ini. Maka ini V-nya bisa kecoret. Dan tinggal pindah ruas saja. Kita bisa dapat rumus untuk frekuensi putaran. Dari si partikel ini. Yaitu ini. Kita dapatnya F sama dengan Qb per 2πm. Sip ya. Jadi bisa mungkin diingat-ingat lagi materi mengenai gerak rotasi. Gerak melingkar. Karena mungkin akan membantu nih. Oke. Udah dua kasus gerak partikel, ada satu kasus lagi,
yaitu ini. Ini dia, ini kasus kecepatan partikel punya sudut theta terhadap medan magnet. Jadi bukan searah, bukan juga tegak lurus. Tapi ada sudut ya, ada sudut tertentu. Misalnya kayak gini nih, V-nya ke kanan atas, miring, B-nya ke kanan. Nah, ini nanti dia akan unik nih gerakannya. Oke, untuk tahu gerakannya gini, kita urai aja V-nya. Nah, dia punya sudut ya. Kita urai, berarti ada yang ke kanan, ada yang ke atas. Anggaplah ke kanan tuh semua X ya. Ini Vx gitu. Yang ke atas, anggap semua Y gitu ya, Vy. Oke, jadi dengan kata lain, partikel kita punya dua komponen kecepatan, Vx, Vy. Nah, yang Vx dan B itu satu garis kan. Dan kalau segaris kita tahu G-nya 0, dia akan gerak lurus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Vy kita itu tegak lurus dengan B. Dan kalau tegak lurus, itu nanti gerak partikelnya akan melingkar. Dan kata lain, partikel kita punya dua gerakan, lurus plus melingkar. Jadi apa dong itu? Jadi partikelnya nanti akan lurus ke kanan sambil ngelingkar-lingkar. Itu jadinya spiral atau helix. Nah, jadi gini nih kira-kira. Dia akan lurus terus ke kanan, tapi sambil muter-muter. Jadinya gerakan spiral ya. Oke, nah ini semua gerakan partikel ini itu dengan kondisi B-nya itu homogen, konstan, seragam di mana-mana sama. Oke, jadi B-nya bukan fungsi jarak. Kalau B-nya fungsi jarak itu bisa macam-macam gerakannya, itu kita nggak akan bahas di fisika dasar. Jadi ini kasusnya untuk yang ketika B-nya homogen. Nah, ini yang gerak melingkar itu akan banyak dibahas karena ada aplikasi yang menarik dari lintasan melingkar ini, yaitu adalah spektrometer massa partikel. Jadi maksudnya spektrometer massa itu kayak timbangan, kita ngukur berat benda gitu. Tapi yang kita ukur massanya itu partikel, yang kecil banget. Nggak bisa dong pakai timbangan biasa, nggak mungkin. Nah itu pakai alat spektrometer. Dan cara kerjanya itu sederhananya seperti ini. Jadi ini yang warna oranye ini partikel kita nih, partikel yang mau diukur massanya. Lalu ini partikel ini dimasukkan ke suatu daerah, ke suatu ruangan gitu yang punya medan magnet homogen. Dalam kasus ini medan magnetnya ke dalam layar ya, masuk ke dalam layar silang, dan ketika masuk ke ruangan ini si partikel udah punya kecepatan nih, ada kecepatan nih, tanda panah merah. Maka dengan demikian dia akan dapat gaya Lorentz kan ya, dan dia akan punya gerakan melingkar karena kecepatan dalam medan magnetnya itu saling tegak lurus. Nah, nanti bisa dicek, andaikan partikel ini positif, maka gaya magnetnya, gaya Lorentz-nya tuh akan ke arah kanan. Jadi nanti dia akan muter gini. Arah putarannya adalah kayak gini ya, muter ke kanan. Maka nanti kita bisa mengukur jari-jarinya, gitu. Kita ukur jari-jari si lintasan partikelnya, maka dari sana kita bisa dapat nih berapa massanya. Simpelnya gini, kan kita tahu rumus ini ya, jari-jari si lingkaran ini akan sama dengan mv per Q B. Kita mau cari massa, ya udah tinggal dibalik. M sama dengan QBR per V. R bisa diukur, V juga bisa diukur sebelum masuk. Kita bisa dapat nanti massa si partikelnya. Nah biasanya partikel ini sebelum dimasukkan ke ruangan, supaya dia punya kecepatan, maka dia akan dipercepat. Bagaimana cara mempercepatnya? Pakai beda potensial. Nih, jadi sebelum masuk ke ruangan, dari keadaan diam misalnya, ya dipercepat partikelnya dengan beda potensial delta V. Nah, ini nanti kita bisa gunakan kekalan energi listrik ya untuk mencari kecepatan akhirnya. Berarti kan tinggal pakai hubungan bahwa nanti delta EK yang diperoleh harus sama dengan delta EP. Ya, EK-nya setengah mv kuadrat. Karena dari keadaan diam misalnya, delta EP-nya itu berubah energi potensialnya akibat delta V itu Q delta V gitu ya. Jadi ini akan nyambung lagi dengan materi elektrostatik. Mudah-mudahan masih ingat ya. Oke, jadi itu simpelnya. Coba kita lihat contoh penerapan soal spektrometer massa. Oke, ini soalnya kita punya ion dengan muatan sekian, dia dipercepat dengan beda potensial sekian dari keadaan diam sampai dicapai suatu kelajuan. Terus kalau udah, ion ini masuk ke daerah dengan medan magnet homogen, yang ini nih, yang digambar, dan lintasnya kayak gini. Ini bisa kelihatannya ini lingkaran seperempat ya, seperempat lingkaran bentukan lintasannya. Dia nggak lingkaran full karena ruangannya terbatas.
Oke, jika panjang lintasan ditempuh ion, yaitu S ini nih, adalah sekian senti, cari masanya. Oke, tadi kita tahu masa partikel bisa pakai rumus ini. Coba kita cek dulu ya. Kita udah tahu Q ada, B-nya tahu ada, R belum tahu ya, tapi bisa lewat geometri. Karena kita tahu ini nih panjang lintasannya. Nah, tinggal cari V. V-nya dapat dari yang ini nih, karena dia dipercepat beda potensial 10 kV, bisa pakai yang setengah V kuadrat ini. Oke, ini mungkin cukup simpel ya. Coba kita lihat. Oke, pertama dari yang ini nih, dari yang setengah V kuadrat. Kalau pindah ruas, kita dapat gini. Kecepatan partikel ketika mau masuk ke ruangan ini adalah akar 2Q delta V per M. Jadi tinggal pindah ruas. Karena R sama dengan MV per QB, kalau kita masukkan V-nya ke rumus ini, kita akan dapat kayak gini. M per QB dikali akar bla bla bla. Ini M dan akar M bisa digabungkan juga Q dan akar Q ya. Ini aljabar biasa. Nanti kita peroleh R-nya tuh kayak gini. 1 per B dikali akar bla bla bla. Tadi kita mau carinya M kan ya. Kita akan cari masanya. Oke, berarti nanti ini harus dikuadratin ya, akarnya hilang. Terus pindah ruas. Oke, aljabar biasa lagi. Bisa dicek nanti akan dapat M sama dengan sekian. Q B kuadrat R kuadrat per 2 delta V. Q-nya udah tahu yang ini. B udah tahu 2 mili Tesla. R-nya belum dapat ya. Nanti delta V itu ada 10 kV. Oke, kalau gitu kita cari R dulu. Kebetulan gampang nih karena ini pakai geometri aja. Ini tadi bentuknya seperempat lingkaran. Panjang lintasan S ini itu menunjukkan keliling dari seperempat lingkaran itu. Jadi S adalah seperempat dari keliling lingkaran, rumusnya 2πr. Jadinya apa? S sama dengan πr per 2. Oke, S-nya udah tahu kan ya? 4,14 cm. Bisa dicek nanti R-nya itu dapatnya 2,636 cm. Itu jari-jarinya. Maka kita bisa langsung masukkan ke rumus M. Kita akan dapat hasil akhir setelah dihitung dan disesuaikan juga hati-hati satuannya karena ada yang tidak SI. Jadi kayak gini masanya. 5 kali 10 pangkat min 25 kg. Kecil banget ya. 10 pangkat min 25. Nggak bisa pakai timbangan biasa, makanya harus pakai spektrometer gitu. Sip, jadi kira-kira begitu mengenai lintasan partikel di dalam medan magnet. Semoga ini semua membantu ya untuk pemahaman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.